Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, sesuai judulnya ya, di video kali ini aku mau bahas tentang kegiatan atau aktivitas apa sih yang sebaiknya peserta UTBK lakukan setelah ia telah menyelesaikan UTBK. Kira-kira kalian bingung gak sih setelah UTBK? Kan biasanya kan hari-hari kan diisi belajar, tryout gitu ya, dan juga persiapan-persiapan lain untuk UTBK. Tapi kan karena udah UTBK, jadi hal-hal yang tadinya dilakukan jadi enggak kan ya. Nah, kalian bingung gak sih mau ngapain? Oke, tenang saja ya, nggak usah bingung karena di video kali ini aku mau membahasnya. Mengingat jeda waktu antara tes dan juga pengumuman itu lumayan lama ya. Jadi kalian bisa mengisi waktu-waktu luang itu untuk yang pertama kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian suka. Oke, karena setelah UTBK kalian kan selama beberapa bulan itu kan kayak ibaratnya pikirannya, tenaganya itu kan terporsir ya gitu untuk ya memikirkan persiapan UTBK gitu. Maka setelah UTBK sehari, 2 hari, 3 hari kalian bisa mengisinya dengan self reward lah intinya ya. Kayak misalnya melakukan hobi kalian, nonton drakor misalnya, nonton film, olahraga, atau melakukan hal-hal lain yang memang kalian suka supaya nggak tegang mulu gitu kan ya, karena kan udah beberapa bulan kalian kayak dikejar-kejar gitu kan ya rasanya. Karena aku pernah merasakan gitu mau UTBK tuh rasanya gimana. Intinya kalian ibaratnya membahagiakan diri kalian dulu sebelum nanti disibukkan dengan tahap selanjutnya. Oke, yang kedua, selanjutnya kalian mempersiapkan yang namanya seleksi mandiri. Kenapa harus mulai mencari-cari seleksi mandiri? Padahal kan belum pengumuman ya, belum tahu lolos atau enggaknya. Biasanya itu pendaftaran mandiri banyak yang sudah tutup sebelum pengumuman SBMPTN. Nah, maka dari itu aku saranin buat kalian yang memang pengen banget kuliah tahun ini, kalian bisa mencari-cari seleksi mandiri. Nah, aku udah rangkumin di video ini tentang 52 seleksi mandiri yang buka sampai bulan Agustus. Cuma kan kalau di seleksi mandiri itu biasanya ada uang pangkalnya ya, maka ya dipersiapkan juga uang pangkalnya dan jangan sampai kalian itu memaksakan diri dalam memilih uang pangkal. Dan perlu kalian ketahui juga ya bahwasanya ada kok beberapa PTN yang memang tidak menggunakan uang pangkal dalam seleksi mandirinya. Tahun lalu itu ada UGM tuh nggak pakai uang pangkal ya, jadi uang pangkalnya 0. Insya Allah nanti juga aku bakalan bikin jenis seleksi mandiri apa saja yang memang uang pangkalnya 0, barangkali berguna buat teman-teman. Dan akan sangat tenang ya hatinya kalau misalkan sebelum pengumuman SBMPTN itu kalian udah keterima di salah satu PTN. Nah, caranya gimana? Caranya salah satunya kalian bisa mendaftar melalui seleksi mandiri ini. Nah, mungkin ada yang berpikiran gimana sih kalau misalkan nanti udah diterima di salah satu kampus gitu sedangkan belum pengumuman SBMPTN. Nanti pas pengumuman keterima di SBMPTN. Nah, maka kalian tuh memilih salah satu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menjalani dua-duanya juga bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sekiranya nggak bisa, kalian pilih salah satu mana yang ingin kalian pilih gitu. Tapi nanti kalau misalkan udah keterima nggak dimasuki, kena blacklist dong ya. Blacklist itu memang ada di beberapa PTN tapi tidak semuanya. Yang selanjutnya ngapain? Nah, yang selanjutnya kalian bisa mendaftar seleksi kedinasan, contohnya kayak misalkan STAN, STIS, Poltekkes, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penerimaan taruna TNI gitu juga masih dibuka. Penutupannya rencananya pada tanggal 27 Mei dan pada saat aku bikin video ini tuh belum tanggal 27 Mei ya, jadi masih ada beberapa hari kalau misalkan kalian tuh mau nyoba daftar TNI Taruna gitu, boleh dicoba. Dan untuk yang pengen jadi PNS kalian juga bisa banget nyoba juga, tapi untuk tahun ini CPNS lulusan SMA itu tidak dibuka. Jadi kalian buat yang lulusan SMA atau sederajat bisa menjadi PNS melalui jalur seleksi sekolah kedinasan kayak misalkan STAN, STIS, IPDN seperti itu. Kalian bisa mencobanya. Oke, yang selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya kalian bisa mencari juga informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta. Jangan sampai kalian tuh berpikiran bahwasannya PTS itu tidak sebaik PTN gitu. Jangan, itu salah, itu pemikiran yang salah. Karena baik buruknya kualitas itu ada pada diri kalian sendiri. Ini kan kuliah ya, kuliah itu beda sama sekolah SMP SMA gitu. Kalau di kuliah itu lebih bebas, maksudnya nggak kayak dulu kan waktu SMA itu kayak apa-apa tuh dioprak-oprak gurunya gitu. Kalau di
perguruan tinggi itu udah enggak. Jadi memang kayak benar-benar kesadaran dari diri kalian sendiri yang akan menumbuhkan atau akan memberikan kualitas kepada diri kalian. Jadi intinya setelah UTBK yang dapat kalian lakukan yang pertama ini, kalian bisa melakukan self reward. Lakukan hal-hal yang kalian suka, yang membuat kalian enjoy. Yang kedua, kalian mencari seleksi mandiri dan syukur-syukur ada salah satu yang keterima gitu, yang udah keterima sebelum pengumuman SBMPTN. Terus yang ketiga, kalian juga dapat mendaftar beberapa sekolah kedinasan dan juga mencoba pendaftaran Taruna atau TNI. Yang selanjutnya, kalian juga bisa mencari informasi di berbagai perguruan tinggi swasta. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komen atau DM aku di Instagram aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.